two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelompok yang mendapat tugas untuk mendatangi salah satu ternak puyuh yang berada di Kota Medan maupun di sekitarnya. Di sini kami mendatangi salah satu ternak puyuh yang berada di Kecamatan Tanjung Merawa, tepatnya yaitu di Bangunrejo, untuk memenuhi tugas mata kuliah Aneka Ternak dan Satwa Harapan yang diampu oleh Ibu Tati Wijenasari SPT MP. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vivi dengan NIM 210306029. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Siregar dengan NIM 210306217. Perkenalkan, nama saya Haikal Randa dengan NIM 210306023. Perkenalkan, nama saya Ibnu Habib dengan NIM 210306020. Peternakan yang kami kunjungi merupakan peternakan burung puyuh milik Bapak Arwinsyah, yang mana Bapak Arwinsyah ini memulai usaha peternakan burung puyuhnya sejak tahun 2016 dengan awal pembelian bibit DOC yaitu sekitar 700 ekor, yang hingga sekarang mencapai sekitar 1460 ekor burung puyuh yang terdapat di dalam peternakan tersebut. Nah, untuk jenis burung puyuh yang diternakan di peternakan ini yaitu merupakan jenis burung puyuh lokal. Alasan Bapak Arwinsyah memilih beternak burung puyuh adalah yang pertama yaitu beternak burung puyuh ini tidak memerlukan lahan yang luas. Kemudian yaitu yang kedua, ternak burung puyuh ini cepat menghasilkan karena produksinya yang cepat. Kemudian yang ketiga yaitu beternak burung puyuh ini juga dapat dilakukan atau dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Burung puyuh merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang dan memiliki ukuran tubuh yang kecil. Nah, burung puyuh ini merupakan burung yang liar yang pertama kali berhasil diternakan yaitu di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1870-an, yang kemudian dikembangkan dan menyebar sebagai unggas peternakan ke seluruh penjuru dunia. Nah, di Indonesia sendiri, burung puyuh mulai dikenal dan dijadikan sebagai unggas peternakan yaitu semenjak penghujung tahun 1979. Klasifikasi burung puyuh: kelas Apes atau bangsa burung, kemudian ordo Galliformes, subordo Phasianoideae, kemudian famili Phasianidae, subfamili Phasianinae, kemudian genus Coturnix, spesies Coturnix japonica. Ciri-ciri burung puyuh. Yang pertama yaitu burung puyuh tidak dapat terbang, namun burung puyuh akan terbang rendah jika dalam kondisi yang terancam. Yang kedua yaitu burung puyuh memiliki ukuran tubuh yang kecil. Kemudian yang ketiga yaitu burung puyuh memiliki kaki yang pendek. Nah, dapat dilihat pada video bahwa burung puyuh sama sekali tidak terbang saat divideokan dan ukuran tubuhnya sangat kecil dan memiliki kaki yang pendek. Nah, untuk bobot telur normal burung puyuh yaitu sekitar 10-11 gram. Kemudian untuk bobot burung puyuh jantan yaitu sekitar 200 gram. Dan untuk bobot burung puyuh betina yaitu sekitar 250 gram. Nah, dapat disimpulkan bahwa bobot burung puyuh betina dan bobot burung puyuh jantan berbeda. Manajemen perkandangan dan pengelolaan limbah. Nah, yang pertama, pemeliharaan sudah memenuhi syarat di mana jauh dari pemukiman warga, bebas dari wabah, bebas dari penyakit, serta siklus udara yang cukup. Tipe kandang yang digunakan, yakni tipe kandang susun yang menggunakan alat minum luar. Ada 8 set kandang, di mana setiap kandangnya memiliki 5 tingkatan. Setiap tingkatannya dibagi menjadi 2, dengan panjang 80 cm, tinggi 80 cm, dan lebar 45 cm. Bahan yang digunakan yaitu dari kayu, kawat, dan pipa sebagai tempat pakan. Luas lahan sebagai tempat pemeliharaan agar terlindungi dari panas dan hujan, yakni panjang 12 meter, lebar 5 meter. Bahan-bahan yang digunakan untuk tempat pemeliharaan yaitu bambu sebagai kerangka dan ada gedek sebagai atap. Alat-alat yang digunakan yaitu sapu, kemudian skop untuk membersihkan kotoran, kemudian ada tempat minum, ada sendok pakan, ada lampu sebagai penerang, berikutnya ada cap untuk disinfektan, kemudian ada tong air untuk penampungan air, dan ada alat penetesan telur. Kemudian pengelolaan limbah. Pada peternakan puyuh yang kami datangi, kotoran atau feses puyuh ditampung di bawah set kandangnya. Setelah itu kotorannya diserok dan dikumpulkan dalam karung.
Pembersihan kandang dilakukan 1 kali dalam 2 hari. Nah, setelah terkumpulkan feses di dalam karung, kemudian feses burung puyuh ini dijual ke petani untuk dijadikan pupuk, terutama petani cabai. Petani yang menjemput langsung ke lokasi peternakan untuk pembelian feses burung puyuh. Limbah ini dijual 7.000 per karung. Nah, 1 karung pakan itu 50 kilo, namun beratnya lebih karena basah. Sekali pembersihan didapatkan 2-3 karung. Setelah terkumpul ke 15 karung, baru dijemput petani ke lokasi peternakan. Nah, di sini dapat dilihat pakan burung puyuh beserta kandungan nutrisinya. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbandingan kebutuhan nutrisi ternak puyuh dengan kandungan nutrisi yang ada di dalam pakan Pokpan P304. Seperti dilihat pada tabel, yang pertama yaitu ada kandungan kadar air, yang mana kadar air pada Pokpan P304 ini yaitu sekitar 14%, dan kebutuhan nutrisi untuk starter, grower, dan layer yaitu juga 14%. Itu menunjukkan bahwa kandungan kadar air pada pakan Pokpan P304 ini sudah sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak puyuh. Kemudian yang kedua itu protein kasar, yang mana protein kasar pada pakan P304 ini sekitar 19,5 sampai 21,5%, dan kebutuhan nutrisi untuk fase starter dan growernya adalah 20%, sedangkan untuk layernya 20 sampai 22%. Dan itu menunjukkan bahwa kebutuhan protein kasar untuk ternak puyuh hampir tercukupi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah lemak kasar, di mana kandungan lemak kasar yang terdapat pada pakan Pokpan P304 adalah 7%. Dan untuk kebutuhan nutrisi fase starter, grower, dan layernya adalah 7% juga. Dan itu menunjukkan bahwa kebutuhan lemak kasar untuk ternak puyuh sudah tercukupi. Kemudian untuk kebutuhan asam aminonya seperti lisin, metionin, serta metionin plus cysteine dapat dilihat pada tabel untuk lebih jelasnya, serta kandungan abu dan kandungan lainnya. Untuk pakan yang diberikan kepada ternak burung puyuh ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk pelet, yang kedua yaitu bentuk remah-remah, dan yang ketiga yaitu dalam bentuk tepung. Nah, untuk peternakan Bapak Arwinsyah ini memberikan pakan dalam bentuk pelet, yaitu produk Pokpan P304. Untuk pemberian pakannya sendiri yaitu sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan pada malam hari. Nah, dalam sehari itu dapat menghabiskan 33-35 kg untuk 1460 ekor burung puyuh. Nah, artinya 1 ekor burung puyuh itu dapat mengkonsumsi kurang lebih 24 gram per hari. Kemudian untuk harga pakannya sendiri yaitu sekitar 360.000 per karung 50 kg. Nah, untuk pemberian minumnya yaitu sebanyak 1 kali sehari, yaitu pada pagi hari saja. Namun apabila cuacanya sangat panas dan air tersebut sudah habis, maka akan dilakukan penambahan untuk air minumnya. Penyakit yang sering menyerang adalah snot, tetapi ada juga yang terkadang terkena penyakit berak kapur dan flu burung. Untuk antisipasi, semua ternak 2-3 dikasih trimezin. Dicampur ke minum sesuai prosedur 1 liter untuk 1 gram trimezin S, diberikan selama 3-5 hari berturut-turut. Untuk mengontrol penyakit, diberikan vaksin dengan dosis 2000. Sebelum diberi vaksin, ternak dipuasa pagi-pagi, yaitu dengan cara diangkat semua minumnya kira-kira 1 jam sebelum jadwal pemberian minum, setiap 2,5 bulan untuk jadwal pemberian vaksin. Tetapi, Malindo menganjurkan untuk memberikan vaksin 45 hari sekali. Di peternakan kami ini, berak kapur itu jarang, flu burung hampir tidak ada. Untuk mengontrol penyakit berak kapur, dikasih terapi. Ketika fesesnya sudah berwarna hijau, barulah dikasih terapi. Vitamin diberikan seminggu 2 kali. Di peternakan kami juga ada melakukan sanitasi, yaitu memakai rodalon. Disemprot dari belakang kandang supaya tidak kena ke tempat makannya. 2 tutup rodalon untuk 15 liter air. Itu dilakukan setelah membersihkan kandang. Selanjutnya yaitu manajemen reproduksi dan perkawinan. Nah, membahas mengenai manajemen reproduksi dan perkawinan ini, kita harus bisa mengetahui ciri-ciri pejantan yang baik untuk dikawinkan. Nah, ciri-cirinya yaitu seperti bulunya yang mengkilap dan matanya yang bersih atau jernih. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai perbedaan puyuh jantan dan puyuh betina. Nah, saya tadi sudah menjelaskan bahwa bobotnya saja itu sudah berbeda, yang mana bobot puyuh jantan sekitar 200 gram dan bobot puyuh betina yaitu 250 gram. Dan puyuh betina ini memiliki bobot yang lebih berat daripada puyuh jantan. Kemudian yaitu pada puyuh yang masih muda dan belum terlihat alat reproduksinya, kita dapat melihat perbedaannya itu pada warna bulu pada dadanya, yang mana apabila bulu pada dada burung puyuh tersebut berwarna coklat kemerahan, itu menunjukkan bahwa burung puyuh tersebut adalah puyuh jantan. Sedangkan warna yang coklat muda atau coklat biasa itu menunjukkan bahwa burung puyuh tersebut adalah puyuh betina.
Kemudian, apabila puyuh sudah dewasa dan sudah terlihat alat reproduksinya, itu dapat dilihat pada puyuh jantan itu terdapat tonjolan dan apabila ditekan akan mengeluarkan sperma seperti busa. Sedangkan pada betina tidak ada. Dan untuk puyuh jantan itu dia mengeluarkan suara, sedangkan betina tidak. Pemilihan bibit sendiri disesuaikan dengan tujuan pemeliharaannya, yang mana tujuan pemeliharaan ternak puyuh ada 3. Yang pertama yaitu untuk produksi telur konsumsi atau telur sayur, yang mana pada tujuan pemeliharaan ini diperlukan pemilihan bibit puyuh betina yang sehat dan bebas dari penyakit. Nah, pada peternakan Bapak Arwinsyah ini terdapat 460 ekor burung puyuh penghasil telur konsumsi, dan produksi telurnya bisa mencapai 300-400 butir per harinya. Nah, untuk burung puyuh penghasil telur konsumsi ini dapat mulai bertelur pada umur 34-40 hari. Namun, telur yang dihasilkan masih berukuran kecil-kecil dikarenakan baru belajar menelur. Nah, untuk bobot telur normalnya yaitu sekitar 10-11 gram. Nah, bobot normal telur ini didapat dari puyuh yang kebutuhan nutrisinya tercukupi dan makannya itu cukup. Nah, pada puyuh yang masih muda itu menghasilkan telur yang lumayan berat dengan jumlah yang banyak. Nah, semakin tua umur burung puyuh tersebut, maka produksi telurnya akan berkurang atau menurun. Nah, untuk masa pengambilan telurnya itu yaitu sekitar 10-11 bulan saja. Setelah itu burung puyuh akan diafkir. Namun, apabila telurnya itu produksi telurnya itu masih banyak dan masih bagus, maka burung puyuh tersebut belum diafkir dan tetap diternakan di peternakan tersebut. Nah, untuk penjualannya yaitu secara per kotak, yang mana satu kotaknya itu berisi 500 butir telur puyuh yang dihargai dengan 170.000 per kotaknya. Yang kedua yaitu untuk produksi daging puyuh. Nah, pada tujuan pemeliharaan ini diperlukan pemilihan bibit puyuh jantan dan puyuh petelur afkiran. Nah, pada peternakan Bapak Arwinsyah ini, burung puyuh akan diafkir pada umur 1 tahun. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa burung puyuh yang produksi telurnya masih bagus dan dalam jumlah yang banyak, maka belum diafkir walaupun sudah berumur 1 tahun. Nah, burung puyuh yang diafkir ini akan dijual ke rumah makan burung goreng yang terdapat di daerah tebing tinggi dengan harga 5.000 per ekornya yang sudah dibeset. Nah, prosesnya itu dengan cara dikirim ke rumah makan tersebut. Selain itu ada juga agen yang mengambil langsung ke rumah Bapak Arwinsyah dengan harga 3.000 per ekornya. Nah, setelah burung puyuh tersebut diafkir, Bapak Arwinsyah ini tidak membeli DOC ataupun puyuh siap tetas dari luar, melainkan Bapak Arwinsyah ini melakukan pembibitan sendiri. Ketiga yaitu untuk pembibitan atau produksi telur tetas. Nah, untuk tujuan pemeliharaan ini diperlukan pemilihan bibit puyuh betina yang produksi telurnya baik dan puyuh jantan yang sehat dan siap membuahi puyuh betina agar menjamin kualitas telur tetas atau bibit baik. Kemudian untuk jumlah puyuh breeding pada peternakan Bapak Arwinsyah ini yaitu sekitar 800 betina dan 200 jantan. Nah, dari 800 betina dan 200 jantan ini dihasilkan 650 butir telur per harinya. Nah, untuk telur yang pertama kali dihasilkan oleh puyuh tidak dapat langsung dijadikan bibit dikarenakan ukurannya yang masih terlalu kecil. Nah, untuk pembibitan pada peternakan Bapak Arwinsyah ini tidak hanya digunakan untuk keperluan sendiri oleh Bapak Arwinsyah, melainkan juga dijual dengan harga 2.300 untuk puyuh yang baru menetas dan 6.000 untuk puyuh yang berusia 21 hari. Nah, telur puyuh ini akan menetas pada hari ke-18 di dalam mesin tetas. Nah, tak jarang, puyuh yang terdapat di dalam peternakan Bapak Arwinsyah ini menghasilkan telur yang berukuran besar seperti pada gambar, yang mana Bapak Arwinsyah mengatakan bahwa telur tersebut memiliki 2 buah kuning telur. Nah, untuk membuktikannya, Bapak Arwinsyah menawarkan untuk memecahkan telur tersebut. Dapat dilihat bahwa benar adanya di dalam telur tersebut terdapat 2 buah kuning telur. Manajemen pemeliharaan. Dalam manajemen pemeliharaan, ada yang dinamakan dengan vitamin. Untuk vitamin, ternak diberikan Vitasik dengan pemberian dilakukan 2 kali dalam seminggu. Nah, kemudian penyakit yang terjadi pada ternak yaitu berak kapur, tapi terjadinya ini jarang. Jika fesisnya sudah berwarna hijau, dilakukan pencegahan dengan cara memberikan terapi. Kemudian ada penyakit snot. Untuk mengontrol penyakitnya, antisipasi yakni semua ternak diberikan vaksin. Vaksin diberikan kepada ternak yang sehat hanya 2-3 hari. Pemberian vaksin yakni dicampurkan ke dalam minumnya. Caranya itu semua ternak dipuasakan di pagi hari dengan cara mengangkat semua tempat minum dari kandang. Setelah 1 jam kemudian, tempat minum berisi vaksin yang sudah larut dalam air ditempatkan di kandang seperti semula. Jenis vaksin yang digunakan yaitu vaksin endek dengan dosis 2.000 yang harganya 38.000 diberikan kepada ternak usia 4 hari, 2 minggu, 21 hari. Nah, setelah 21 hari, ternak dimasukkan ke dalam kandang yang sudah di kandang divaksin sekali per 2,5 bulan.
Nah, kemudian pemberian makan dan minum diberikan 1 kali sehari untuk ternak dewasa, 2 kali sehari untuk anakannya. Kemudian pembersihan kotoran dari kandang dilakukan sekali 2 hari dan dilanjutkan sanitasi kandang. Nah, tindakan sanitasi kandang yang dilakukan menggunakan rodalon, disemprotkan dari bagian belakang kandang agar terhindar dari tempat pakan, agar tidak terjadi keracunan pakan. Nah, sanitasi dilakukan setelah pembersihan kandang yaitu 1 kali dalam 2 hari. Peternak tidak melibatkan petugas lapangan untuk pencegahan penyakit. Analisis usaha dari peternakan puyuh Pak Arwin. Di sini untuk di awal-awal Pak Arwin mengeluarkan modal untuk kandang dan lahan peternakannya. Di sini untuk lahan, di sini lahan dari Pak Arwin itu gratis karena lahannya berada tepat di samping rumahnya dan lahan tersebut merupakan tanah miliknya sendiri. Dan untuk kandang, Pak Arwin mengeluarkan biaya sekitar 1 juta dengan bahan seadanya seperti bambu dan tepas untuk membuat kandang yang besar. Lalu setelah itu ada kandang untuk puyuh-puyuhnya. Di sini satu set kandang puyuh harga dikenakan biaya Rp350.000 dan di peternakan Pak Arwin ada 8 set kandang puyuh yang berarti jika dijumlahkan sekitar Rp2.800.000 untuk biaya pembuatan kandang puyuhnya. Lalu setelah itu ada pun biaya untuk bibit awal mula untuk Pak Arwin buka usaha puyuh ini yaitu sekitar 700 ekor. Dan pada tahun 2016 harga bibit ini yaitu mencapai harga 1.800 dan jika kita jumlahkan menjadi Rp1.260.000 untuk bibit awal dari peternakan Pak Arwin ini. Nah, untuk pakan yang diberikan pada puyuh itu sebanyak 33 kg hingga 35 kg per harinya. Nah, selama 3 hari biasanya Pak Arwin akan menghabiskan sebanyak 2 karung, yang dimana 1 karung ini berisi 50 kg pakan untuk ternak puyuh, dan harga 50 kg pakan puyuh tersebut yaitu berkisaran Rp350.000 hingga Rp360.000, dan jika dijumlahkan dalam sebulan Pak Arwin bisa mengeluarkan biaya 7 juta hingga Rp7.200.000 untuk pengeluaran per bulannya untuk pakan ternak puyuh. Lalu ada pun biaya operasional yaitu seperti biaya listrik dan air. Nah, kata Pak Erwin kemungkinan biayanya itu sekitar Rp670.000 dan jika diperkirakan selama setahun akan menghabiskan biaya Rp8.040.000. Dan untuk peralatan dan pendukung usaha dari Pak Erwin itu ada alat semprot untuk sanitasi kandang yaitu berkisaran harga Rp300.000, dan ada pun radolan untuk penyiram itu harga Rp20.000 dan sebulan jika jumlahkan Rp60.000. Dan ada juga alat untuk menyimpan telur-telur Pak Arwin untuk telur breeding, dan harga alat tersebut awalnya itu Rp2 juta. Lalu setelah itu Pak Arwin membuat sendiri alat ini seharga dengan menghabiskan biaya Rp1 juta. Lalu ada pun suplemen dan obat-obatan yang digunakan yaitu ada pun vaksin seharga Rp38.000 untuk dosis 2.000 dan dipakai setiap 2 bulan sekali dalam ternak Pak Arwin ini. Dan jika diperkirakan maka dalam setahun itu akan menghabiskan biaya Rp228.000, dan untuk obat mungkin sekitar Rp200.000 untuk obat-obat jika ada penyakit pada ternak Pak Erwin. Nah, untuk pendapatan Pak Erwin itu ada diantaranya telur puyuh sayur, yang dimana telur ini tidak dapat ditetaskan yaitu seharga Rp340 per butirnya, dan jika dibeli satu kotak ini berisi 500 butir telur dan harganya itu Rp170.000, dan itu bisa juga dibeli sebanyak 14 butir dan harganya itu Rp5.000. Dan menurut perhitungan Pak Erwin dalam 1 hari itu untuk penjualan telur sayur ini mendapatkan keuntungan sekitar Rp70.000, dan jika dihitung dalam sebulan itu sekitar Rp2.100.000, dan dalam setahun akan menghasilkan Rp25.200.000 untuk penjualan telur sayur ini. Dan untuk penjualan telur yang untuk anakan itu penjualannya itu 6.000 ekor dan dalam sebulan, dan itu harganya Rp2.300 untuk yang baru netas. Dan di sini Pak Arwin lebih memfokuskan untuk penjualan yang baru netas yaitu seharga Rp2.300, dan jika dihitung dalam per bulan itu yaitu akan menghasilkan Rp13.800.000, dan jika dalam setahun akan menghasilkan Rp165 juta. Nah, untuk pendapatan puyuh akhir yaitu bisa dihargai Rp3.000 hingga Rp5.000 per ekornya, dan tiap tahun ada sekitar 1.500 ekor puyuh akhir yang dijual oleh Pak Arwin. Dan di sini akan menghasilkan Rp4.500.000 hingga Rp7.500.000. Nah, di sini Pak Arwin biasanya akan fokus untuk menjual yang dengan kisaran harga Rp5.000. Jadi setelah dihitung-hitung lagi, ada pun biaya penyusutan yang terjadi itu yang pertama itu kandang. Kandang yang besar tadi menghasilkan mengeluarkan biaya Rp1.200.000, dan ketahanan kandang ini yaitu sekitar 3 tahun, dan 3 tahun sekali akan direnovasi oleh Pak Arwin untuk perbaikan tiang-tiang dan atapnya. Nah, jika kita hitung Rp1.200.000 dibagi 36 per bulannya, maka akan menghabiskan Rp33.500 per bulannya untuk biaya perbaikan kandang dan lain-lain. Dan untuk kandang puyuhnya itu terbuat satu set, kan satu set itu Rp350.000, dan di kandang Pak Arwin ada 8 set dengan jumlah Rp2.800.000. Dan kita itu ketahanan itu 1 tahun untuk kandang puyuhnya, jadi kita bagikan Rp2.800.000 dibagi 12. Nah, itu per bulannya Pak Arwin harus mengeluarkan biaya Rp233.500 untuk perbaikan kandang puyuhnya. Nah, untuk di bibit awal itu, untuk menutupi modal awal daripada bibit awal ini yaitu bisa kita hitungkan seperti Rp1.260.000 dibagi 12. Nah, di sini untuk menutupi modalnya itu berarti Pak Arwin harus mengeluarkan biaya Rp105.000 per bulannya. Nah, jika kita hitung lagi,
pengeluaran untuk biaya Pak Erwin ini yaitu per bulannya itu 33.500 untuk kandang dan 233.500 untuk kandang puyuhnya, 105.000 untuk tahun pertama karena ini pembelian bibit, dan 105.000 itu untuk menutupi biaya awalnya. Lalu ada 7.200.000 untuk pakan tiap bulannya, lalu ada 30.000 untuk modal awal peralatan, lalu ada 670.000 untuk biaya listrik dan air, lalu ada juga untuk modal awal pendukung. Nah, di sini Pak Erwin untuk tahun pertama akan menutupi biaya tersebut dengan pengeluaran 250.000 untuk per bulannya. Nah, di sini untuk obat-obatan itu kemungkinan bisa menghabiskan biaya 428.000 untuk obat-obatan, itu bisa kurang ataupun lebih setiap bulannya. Nah, jika kita jumlahkan untuk pengeluaran sekaligus untuk menutupi modal awal, itu Pak Erwin akan mengeluarkan sekitar 8.855.500 untuk per bulannya. Nah, untuk pemasukan Pak Erwin itu ada biaya 2.100.000 untuk penjualan telur sayur per bulannya, lalu ada 13.800.000 untuk puyuh breedingnya tadi, lalu ada 3.500.000 dibagi 12. Nah, ini karena di awal-awal Pak Erwin memiliki 700 ekor puyuh, jadi untuk puyuh afkir yang pertama itu berkisaran sebanyak 375.000 untuk untung awal-awal ini. Nah, untuk selanjutnya setiap bulannya itu Pak Erwin untuk penjualan puyuh afkir ini akan mendapatkan untung 625.000 jika kita hitung untuk biaya normal untuk sekarang ini. Nah, untuk pemasukan Pak Erwin itu yaitu sekitar 14.385.000. Nah, jika dihitung bersih sekaligus menutupi modal awal dari Pak Erwin itu yaitu sekitar 5.529.000. Nah, dan untuk normal ya untuk sekarang ini yang didapatkan Pak Erwin yang normal sampai saat ini yaitu sekitar 6.539.500. Kesulitan yang dialami oleh Bapak Arwinsyah selama beternak burung puyuh. Yang pertama itu adalah fesesnya. Dulu Bapak Arwinsyah sempat bingung feses dari burung puyuh ini harus dikemanakan. Namun sekarang semenjak banyak orang yang sudah mengenal Bapak Arwinsyah sebagai peternak burung puyuh, banyak petani cabai yang langsung mengunjungi rumah Bapak Arwinsyah untuk mengambil feses tersebut untuk dijadikan sebagai pupuk. Nah, yang kedua yaitu harga pakan yang kadang tiba-tiba naik. Seperti halnya saat pandemi COVID-19, pakan mencapai harga 410.000, dan untuk penjualan telurnya per kotak itu sekitar 120.000, dan itu sangat tidak menguntungkan. Bapak Arwinsyah menyatakan bahwa keuntungan yang didapat hanya 12.000 per hari.